Selamat malam, selamat pagi, selamat siang untuk Midweek Worship Community dimanapun Anda berada. Ikuti Midweek Worship kali ini dari awal hingga akhirnya dan kita percaya bahwa kita akan mendapatkan berkat. Mari kita menyembah Dia. Let's worship Him. Yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Tuhan mampu, maka semuanya mungkin, sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kebenaran. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin, sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kebenaran. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin, sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kebenaran. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin, sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kebenaran. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Pemulihan pasti bisa terjadi, berkat pun terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Mari kita sembah Dia. Ya, berkat Yesus, Engkau Allah yang mampu Tuhan.
bisa terjadi, berkat-Mu terjadi karena Tuhan mampu kesembuhan, kesembuhan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kami tahu Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang mampu mengatasi setiap keadaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami senantiasa hidup di dalam Engkau. Kami boleh diperkuat Tuhan Yesus oleh firman-Mu Tuhan Yesus, oleh penyembahan kami kepada Engkau juga Tuhan Yesus. Mampukan kami juga Tuhan untuk kami terus berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang akan pakai hamba-Mu saat ini Tuhan Yesus, yang akan memberikan berkat firman-Mu. Kami percaya ada suatu kekuatan yang baru ketika kami mendengarkan firman. Urapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sahabat Midweek Worship Community dimanapun Anda berada, hari ini kita akan diperkuat, diberi kekuatan oleh kekuatan Allah, yaitu firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Rockwell from New Wine International Church. Enjoy his word. Hello, Midweek Worship. Perkenalkan, nama saya Ragol Lewi. Terima kasih atas kepercayaan untuk saya bisa berbicara di sini. Untuk Pastor Nathan, thank you for your trust. Dan saya menyapa para jemaat global dari Midweek Worship Service ini, ya, dari Philadelphia, dari New York, dari Papua dan sebagainya. Saya percaya bahwa tempat ini bisa menjadi sebuah tempat yang diberkati dan juga tempat yang memberdayakan orang untuk menjadi berkat. Sekali lagi tadi saya sudah sebutkan, saya Ragol Lewi dari New Wine International Church. Gereja saya itu, dan saya berdomisili di kota Jakarta, dan saya adalah eksekutif pastor di gereja itu. Saya akan membagikan hal-hal simple aja, semoga apa yang saya bagikan bisa menjadi sesuatu yang menyegarkan dan juga menginspirasi bagi saudara-saudara, teman-teman semua. Let's pray. Engkau hadir, Engkau nggak pernah menyerah sama kami, Engkau di pihak kami, dan jika Engkau di pihak kami, siapa lawan kami? Kami ingin merenungkan tentang cinta-Mu pada kami, karena agar kami bisa mencintai-Mu tanpa syarat, tuh, seperti Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus. Amin. Saudara, saya akan ulang dari sebuah statement yang saya sudah ulang berkali-kali setiap kali saya berbicara. Itu kebanggaan terbesar orang Kristen. Itu bukannya kita mengasihi Tuhan, tapi Tuhan mengasihi kita. Kita seringkali berpikir bahwa kita adalah pusat dari segalanya, bahwa kita yang memilih untuk mengasihi Tuhan. Tapi sebenarnya kemampuan kita mengasihi Tuhan itu sebenarnya sangat tergantung dari bagaimana pengertian kita akan kita dikasihi Tuhan. Banyak orang menganggap Tuhan itu powerful. Tapi kekristenan saya menganggap Tuhan nggak cuma powerful, tapi juga beautiful. Ada seorang apologis bernama pastor atau evangelis David Platt. Dia sempat berbicara sama orang berbeda agama, berbeda server dari dia. Dan mereka berbicara tentang bagaimana sebenarnya agama adalah seperti orang-orang yang naik gunung dari sudut yang berbeda untuk bertemu Tuhan yang ada di atas gunung itu. Tetapi yang menarik adalah David Platt mengatakan bahwa ya mungkin semua agama itu seperti itu, bahwa mereka seperti kumpulan orang-orang yang naik gunung untuk bisa bertemu dengan Tuhan yang di atas gunung.
Tapi kekristenan sedikit berbeda. Kenapa? Karena dalam konteks pesan kekristenan yang sebenarnya, Tuhan yang turun gunung mencari manusia. Jadi saat seluruh agama berbicara tentang manusia yang naik gunung untuk mencari Tuhan, kekristenan berbicara tentang Tuhan yang turun gunung mencari manusia. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa dan nilai pembeda. Dan saudara, saya mau kasih tahu, semua imanmu, dasar fondasi imanmu semua dimulai dari sini. Saudara, kalau saudara nggak ngerti bedanya dan saudara bilang semua agama sama aja dalam konteks bahwa Tuhannya sama, maka saya rasa saudara belum kena sama the real power of Christianity. Makanya, karena saat semua orang menginginkan punya friend in the high place, maka saat ini ada friend from the highest place yang dia justru turun dan menawarkan persahabatan dengan kita. Kita pengen punya teman di posisi yang tinggi, pengen punya teman jenderal, pengen punya teman presiden, pengen punya teman menteri atau sebagainya, atau teman orang-orang kaya. Tapi hari ini raja di atas segala raja, yang paling kaya, lebih besar dari presiden, bahkan dialah yang menaruh presiden, itu turun dan menawarkan persahabatan dan hubungan yang kekal kepada saudara. Dan bukan cuma persahabatan kekal ditawarkan, tapi juga hidup yang kekal, karena dia ingin terus terkoneksi dengan saudara. Nah, inilah kekristenan yang sebenarnya. Saudara jangan pernah lupa, this is the foundation of our faith. Filipi 2:5-8 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mereka telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dang! Banyak orang yang beda server bertanya, kenapa Tuhan bisa jadi manusia? Kalau boleh jujur saudara, menurut saya itu pertanyaan tidak relevan. Karena Tuhan, kalau mau jadi kedondong juga bisa. Bisa aja. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, tidak ada yang mustahil bagi dia. Tapi pertanyaannya bukan kenapa Tuhan bisa jadi manusia. Tapi yang paling penting adalah, kenapa Tuhan mau jadi manusia. Kenapa? Karena jaraknya jauh, saudara. Kalau saudara lihat ayat ini baik-baik, kalau kita sama-sama membayangkan betapa jauh jarak yang ditempuh Tuhan untuk bisa mendapatkan kita kembali. Dia di dalam rupa Allah. Dalam bahasa Grekanya mengatakan dia terus-menerus dalam rupa Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Semenjak dia memutuskan untuk menyelamatkan manusia, grafik hidupnya turun drastis. Tapi justru dia mengetahui, the only way to save the world is from up to down. Jalan untuk manusia dipermuliakan ke atas adalah yang paling mulia, harus turun ke bawah. Dan lucunya saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik, perintah Tuhan yang paling utama pun sifatnya relational, kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Dan lucunya lagi, kalau saudara cek di Taman Eden, yang sebenarnya merusak hubungan itu bukanlah Tuhan, tetapi manusia yang screw up the relationship. Tapi yang menarik adalah yang merusak itu manusia, tetapi mengejar itu Tuhan. Seakan-akan, it gives me an impression bahwa dia yang minta maaf, padahal kita yang salah. Can you imagine this, saudara? Saudara bisa bayangkan hal ini. Dan di sini saya menemukan hal yang sangat powerful. Seringkali jauhnya jarak yang ditempuh menunjukkan kualitas cinta seseorang. Wow, saya punya satu teman, dan saya udah bilang, semenjak saya mendengar ceritanya dia, dimanapun saya berbicara, ceritanya dia akan saya beritakan. Dia itu tinggalnya di Bekasi, kerjanya di satu daerah namanya Kuningan, pacarannya di Pamulang. Bagi saudara yang nggak ngeh, saya mau kasih tahu, sampai detik saya mempersiapkan khotbah ini, Bekasi masih daerah di Jawa Barat,
Kuningan masih daerah DKI Jakarta, dan Pamulang masih masuk daerah Banten. Jadi artinya apa? Demi cinta, 3 provinsi ku seberangi. Bagi saya ini sesuatu yang gila. Tapi inilah cinta. Cinta tidak sekedar bicara, cinta nggak sekedar sayang-sayangan, tapi dia ada tindakan yang lahir dari perasaan sayang. One second. Saya ulang sekali lagi. Dia lahir dari perasaan sayang. Pertanyaan saya, siapa kita? Sampai sebegitunya ia mau mengejar kita. Roma 3:23 mengatakan, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 3:10 mengatakan, tidak akan yang benar, seorang pun tidak. Dan kalau saya boleh jujur, saudara, I have to tell you this, that surat Roma ditulis Paulus. Dan saat ayat itu muncul, ayatnya bicara bahwa semua orang. Semua artinya semua. Yang telah lalu, yang sedang ada dan akan datang, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. This is the reality. Saudara, suatu saat saya pernah dengar sebuah cerita tentang bagaimana seorang anak kecil masih berapa bulan tapi sudah bisa bohong ke mamanya. Sudah minum susu belum? Di mulut ada apa? Ternyata pasti bukan, mulutnya ada permen. So, si orang tua ini bilang, tampaknya dari kecil pun anak saya udah bohongin saya. Ini menarik, saudara. Kalau saudara ini, apalagi beberapa dari saudara, bisa ada yang punya anak, saya nggak tahu ya, siapa tahu saudara punya anak ya. Ini pasti lebih relate. Bahwa entah kenapa anak-anak saudara yang baik, dididik dengan baik itu, somehow dia punya celah untuk bisa melakukan dosa, atau melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah diajarkan sama dia. Bohong, marah, dan sebagainya. Makanya Rick Warren mengatakan bahwa yang nggak percaya dosa turunan, biasanya itu belum pernah ngurus anak kecil. Bagi saya, so simple, yet so true. Maka ini berdosaan kita, dan ayat ini tidak terbatas hanya jemaat biasa, tetapi hamba Tuhan juga. Paulus pun memposisikan diri sebagai orang berdosa. Dan sebenarnya kalau boleh jujur, kalau ada di antara saudara datang ke sini untuk menyenangkan Tuhan dan sebagainya, saudara merasa saudara berhak untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, saya mau minta maaf, saya harus ngomong jujur bahwa satu-satu yang kita berhak dapatkan ada penghukuman, karena kita sudah melanggar. Banyak orang bertanya sama saya, hey, kita ini kan dosanya saya cuma dosa nyolong pensil doang, kenapa saya masih harus masuk neraka? Saya mau kasih tahu, karena yang kamu singgung bukannya teman biasa. Yang kamu singgung adalah raja di atas segala raja. Kalau nyolong sendal presiden, pasti beda sama nyolong sendal pengemis, saudara. Hukumannya berbeda. Begitupun juga. Seringkali besar dosa kita tidak cuma ditentukan dari pelanggaran yang kita lakukan, tapi juga ditentukan dari siapa yang dirugikan dari pelanggaran kita. Yang jelas surga, Bapa dari segala raja dirugikan pelanggaran kita. Jadi sebenarnya inilah realita kehidupan, saudara. Tapi Roma 5:8 mengatakan yang sangat powerful, yaitu akan tetapi artinya walaupun you know the reality, you know your sinful nature, you know how bad you are, you know how sinful you are, nevertheless, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya mau kasih tahu, saya nggak tahu background saudara lagi dalam keadaan apa. Mungkin saudara sedang melakukan pilihan-pilihan yang nggak baik. Mungkin saudara merasa tidak layak dicintai. Saudara merasa tidak layak disayang Tuhan. But let me tell you something. Even when you're still in sin, Jesus loves you and died for you already. Dia sudah mencintaimu bahkan sebelum kamu tahu cinta itu apa. Bahkan cintanya dia mengeluarkan sisi terbaik dari kita. Apakah saudara pikir, apakah dia nggak tahu bahwa ada di antara saudara yang tidak akan menerima cintanya? Dia tahu, tapi dia tetap mati untuk semua orang. Kenapa? Simple aja, saudara. Karena, let me tell you something.
Karena kasih karunia mengeluarkan sisi terbaik dari kita. Hukum Taurat mampu melihat celah terburuk, bahkan dari semua kebaikan kita. Tapi kasih karunia mengeluarkan sisi terbaik dari segala keperdosaan kita. Makanya saya selalu bilang berkali-kali, iblis tahu masa depanmu, tapi dia fokus di masa lalumu. Tapi Tuhan tahu masa lalumu, tapi dia fokus di masa depanmu. Iblis tahu yang baik dari kamu, tapi dia fokus yang buruk dari kamu. Tuhan tahu yang terburuk dari kamu, tapi dia fokus pada sisi terbaik. This is really beautiful. This is grace. This is gospel. The God who will never give up on you. Nah, pertanyaan saya, kalau saudara tahu sebegitu dicintainya saudara, how will your response be? Bagaimana engkau meresponinya? Apakah kau merespon dengan bodoh amat? Atau kau akan merespon dengan terima kasih Tuhan? Bagaimana cara kau meresponinya? Apa terima aja seperti orang nggak tahu diri? Ya udah, entitled, merasa layak. Atau kamu tahu persis dari mana kamu diselamatkan dan kamu mulai mencoba melakukan sesuatu. Nah, segala sesuatu yang saudara lakukan, meresponi apa yang Tuhan sudah lakukan, itulah penyembahan. Apa itu penyembahan? Penyembahan adalah respons kita atas apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengatakan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kemampuan kita mengasihi sangat tergantung dengan pengertian kita akan apa yang Yesus sudah lakukan. So, jadi penyembahanmu sebenarnya it's never about you. Penyembahanmu saat kau di gereja, saat kau menghidupi kehidupan yang real ini, it's never about how you feel. Ini bukan tentang apa yang kamu rasakan. Kamu menyembah. Banyak orang setiap kali datang ke ibadah, Bapak Tuhan, saya mau menyembah. Saya mau menyembah karena saya ngerasa merinding-merinding. Banyak orang malas dengan online service. Kenapa? Kurang merinding katanya, kurang deg-degan. Saya mau kasih tahu, kalau kamu merinding, mau cari merinding, kamu nggak usah ke ibadah. Pergi saja ke kuburan sambil pasang aromaterapi melati. Dijamin merinding. Penyembahan tidak ada hubungan dengan merinding. Penyembahan adalah respons. Kamu menyembah bukan supaya kamu merinding, tapi karena dia baik. Halo? Karena dia baik. Penyembahan bisa dimulai di gereja pada waktu kamu angkat tangan. Penyembahanmu bisa dimulai di gereja pada waktu kamu angkat tangan untuk menyembah yang Maha Tinggi. Tapi penyembahanmu juga bicara, kamu turun tangan, menolong banyak orang. Turun tangan, menjadi jawaban doa. Turun tangan, melakukan yang kamu bisa lakukan untuk membantu sesamamu. Turun tangan untuk bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Dia worship means lifting your hands for the glory to come to worship. Tapi worship juga berarti turun tangan untuk bisa mengasihi anak-anakku. Makanya saudara, banyak orang cuma mikirin perasaannya doang. Kering. Tapi perasaan, tapi realitanya, kalau kamu cuma ngandalkan perasaanmu akan membawamu ke tempat-tempat yang kamu tidak mau lakukan. Kenapa? Karena saya mau kasih tahu, perasaanmu bisa berubah, dan keadaanmu tidak akan selalu baik. Alkitab mengatakan kita hidup dengan iman. Tidak ada tulisan kita hidup dengan perasaan. Perasaan itu sesuatu yang penting. Tapi perasaan tidak akan selalu bisa dijadikan acuan. Kenapa? Dia mudah berubah. Saya tahu ada begitu banyak perempuan yang mendengar ini, mengerti maksud saya. Kamu seorang perempuan yang baik, tulus, lembut, tetapi begitu kamu lagi blood moon, atau bulan berdarah, tiba-tiba kamu sedih sendiri, nangis sendiri, atau ngegas tiba-tiba. Dan kamu sendiri bingung, kenapa gue ngegas ya? Kenapa gue marah ya? Yang para perempuan pasti ngerti maksud saya. Bulan berdarah. Bulan saat kamu sedang berdarah. Perasaanmu bisa berubah.
Makanya nggak bisa ngandelin perasaan. Justru jangan turunkan kebenaran agar bisa fit in perasaanmu. Tapi naikkan perasaanmu agar bisa fit in dengan kebenaran. Saya akan share lagu Sungguh Indah, saudara. Ada satu lagu yang sebenarnya pernah saya buat, dan saudara, saya harap saudara tahu, judulnya Sungguh Indah. Lagu itu telah memberkati begitu banyak orang 4-5 tahun terakhir ini. Karena mereka mengingat kembali apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib untuk mereka. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Ya, tapi saudara nggak tahu kan, lagu Sungguh Indah itu dibuat, banyak orang bertanya, kapan bikin lagu Sungguh Indah itu? Jangan-jangan kamu lagi dalam penyembahan atau lagi nangis-nangis ya? Saya tidak, saya selama bertahun-tahun lagu itu jadi, saya tidak banyak bicara tentang bagaimana lagu itu terjadi. Kenapa? Karena saya ngerasa, bagi saya nggak mau ceritain kenapa, karena nggak ada bombastisnya sama sekali, saudara. Karena banyak orang berekspektasi pada waktu saya bikin lagu Sungguh Indah itu seakan-akan bahwa kamu sedang di hadirat Tuhan. Yang teduh sekali. Yang indah sekali. Tapi actually, saya nggak dalam keadaan itu. Saya ingat saya lagi makan di restoran Jepang fast food. Yang kalau saya sebut, saudara pasti tahu. Dan saya selalu ngobrol sama teman saya. Nggak ada lagi nangis-nangis, nggak ada lagi struggle. Cuma ngobrol aja tentang Tuhan. Tiba-tiba muncul di pikiran saya. Akhirnya saya pulang dari mall, saya ngobrol, saya makan sejaman, dan akhirnya saya selesaikan lagu itu. Nah, itu booming di mana-mana. Setelah bertahun-tahun kemudian. Saya tidak pernah expect. Dan saya pada waktu Tuhan kasih saya impresi untuk berbicara tentang lagu ini. Saya dulu berdoa, saudara. Saya berdoa dan saya bergumul dengan Tuhan. Tuhan, kenapa saya harus cerita? Give me a reason why. Give me a reason why. Why do I have to tell people? Sementara ceritanya tidak bombastis sama sekali, tidak ada tangisan. Dan Bapak di surga kasih saya sebuah impresi. Roh Kudus kasih sebuah impresi bagi saya. Bahwa ceritakan cerita ini. Supaya setiap dari mereka tahu bahwa Bapak di surga, Tuhan menyertai mereka. Dan bisa berbicara dengan mereka. Dalam keadaan apapun. Feeling lagi bagus, feeling lagi jelek, lagi dalam dosa, lagi kudus, lagi happy, lagi semangat pelayanan, tidak pernah bisa menghalangi Tuhan untuk bicara sama anak. Sudah tahu nggak bahwa di dalam satu rumah seorang ayah tidak bisa dihentikan. Mau anaknya minta anak lagi kunci kamar, seorang ayah berhak minta buka pintu itu, karena rumah itu miliknya dia. Dan begitu pun juga Tuhan, tidak ada satupun yang sanggup menghalangi Tuhan untuk bicara dengan apapun itu. Maka saudara, saya mau kasih tahu, saya nggak tahu keadaanmu seperti apa, but right now, God wants to talk to you. Bawa ucapan syukurmu, naikkan tangan untuk menyembah dia, turunkan tangan untuk membantu anak-anaknya. Dan ini menarik, saudara. Salib itu bukan hanya membuat kamu jadi milik Tuhan, tapi juga membuat Tuhan menjadi milikmu dan tinggal di dalammu. Efesus 3:17 New Living Translation mengatakan, dan Christ will make His home in your heart as you trust in Him. Your root will grow down into God's love and keep you strong. Wow, saudara, Alkitab bilang bahwa bagi Tuhan, kamu adalah rumah. Bukan cuma tempat sewaan, kos-kosan. Tuhan bisa tinggal dalam surga, tapi dia tinggal di surga. Dan tinggal di dalam saudara. Artinya, bagi Tuhan, saudara lebih penting dibanding surga. Walau saya tahu beberapa di antara saudara merasa surga lebih penting dari Tuhan. Banyak orang merasa bahwa dia pengen langsung ke surga. Pengen cepat-cepat ngomongin surga. Lewat Tuhan. Ya, tapi dia ingin menjadikan hidup saudara rumah. Walaupun saudara tahu bahwa rumah ini nggak selalu dalam keadaan terbaik. Kadang rumah saudara penuh kebencian, penuh kotoran. Tapi kayak Yesus betah-betah aja tinggal di situ. Bahkan dia berusaha membersihkan. Beberapa rumah di sini kebanyakan makan junk food. Beberapa rumah di sini kebanyakan makan mie instan. 1 kurang 2 kebanyakan, telur dadar 2.
tapi Tuhan masih bertahan di sana. Hello. This is beautiful. Harusnya membantu saudara untuk melihat. Nah, harusnya ini membuat saudara tidak terpaksa untuk menyembah. Kenapa? Karena saya mau kasih tahu, hadirat Tuhan, mengikuti hadirat Tuhan. Jika Tuhan hadir di hidupmu, maka hadiratnya pun ada di dalammu. Saya mau kasih tahu, saudara bukan cuma pencari hadirat. Saudara bukan cuma konsumen hadirat Tuhan. Tapi saudara juga pembawa hadirat Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam hidup saudara. You are not just a presence consumer, but you are a presence carrier. Kamu pembawa hadirat Tuhan. Wow! Isn't this beautiful? Kamu pembawa hadirat Tuhan. Tuhan tidak menyerah sama kamu. Tuhan sayang sama kamu. Tuhan di pihakmu. Isn't that awesome? Dan dia hidup dalam. Maka bagi saudara-saudara atau teman-teman yang saat ini lagi merasa kering online service, ubah mentalmu. Kamu melihat ibadah itu bukan untuk bisa merasakan sesuatu. Tapi kamu memakai ibadah itu untuk kamu ekspresikan. Karena hadirat Tuhan sudah ada dalam. Setiap kali kamu lihat online service itu, sambil kamu siapin earphone-mu dengan baik, siapin handphone-mu dengan baik, juga kamu berbicara di dalam hati dan pikiran bahwa saya ini pembawa hadirat. Hadirat Tuhan akan hadir di kamar saya. Amin. Semoga ini menguatkan bagi saudara. Ini menyegarkan bagi saudara. Some of you mungkin sedang dalam keadaan nggak baik. Saudara lagi kehilangan arah. Tapi ini yang saya tahu. GPS saya pada waktu saya kehilangan arah. Dia tidak marah sama saya. Bahkan dia, Pinong, reroute. Belok kanan. On the turnaround, turn left. GPS saya nggak marah sama saya. Saat saya nyasar, walaupun dia sudah tunjukkan jalan, tapi saya nyasar, dia tidak marah dan bahkan dia menunjukkan jalan benar kembali. GPS saja nggak marah kalau sudah nyasar. Apalagi Tuhan. Saya harapnya menyegarkan. Saya harapnya menguatkan. Tuhan tidak terpaksa mati bagi kamu. Kamu tidak perlu makanya terpaksa hidup bagi Dia. Hidup pada Tuhan, untuk Tuhan. Tapi jangan dengan terpaksa. Karena kamu tahu itu hidup yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Saya harapnya menguatkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas hari ini. Biarlah apa yang hamba membagikan bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi dan menguatkan. Oh, kami bukan cuma konsumen hadirat Tuhan, kami pembawa hadirat-Mu. Karena Engkau berserta kami, Engkau di dalam kami, Tuhan. Tuhan, kami hamba-Mu berdoa untuk secara midweek worship global, Tuhan. Dimanapun saudara berada. So, biarlah kau menyadari siapa dirimu, kau menyadari identitasmu, kau menyadari otoritasmu dalam Tuhan. Bagaimana kau imamat yang rajani, bahwa Tuhan hidup di dalammu, dan hadirat Tuhan ada di dalam kamu. Justru gedung gereja dipenuhi hadirat Tuhan bukan karena dia gedungnya, tapi karena kamu hadir di sana. Karena yang ditebus Tuhan bukan gedungnya, tapi orangnya. I know gedung itu penting, tapi gedung itu penting karena ada orang di dalam. Bantu kami menyadari siapa diri kami. Bantu kami menyadari bahwa penyembahan itu apa. Sehingga kami tidak menyanyiakan hidup kami. Tapi kami bisa memberikan our life of worship to you, Lord. Thank you. Kami sudahi sermon hari ini. Semoga ini menjadi sesuatu yang menguatkan dan menginspirasi. Thank you, Lord. Di dalam nama Yesus. Amin. God bless you all. Tuhan berkati.